seorang pelatih baru, yang bahkan belum lama bekerja di Indonesia, tiba-tiba disebut-sebut menyalahkan Erick Thohir sebagai penyebab bobroknya sepak bola nasional. Judulnya provokatif, potongan videonya singkat, komentarnya panas, ada yang langsung tersulut emosi, ada yang langsung percaya tanpa bertanya. Apa benar itu yang dia katakan? Di era media sosial, satu kalimat bisa dipotong, satu video bisa dihilangkan konteksnya, dan satu judul bisa menggiring jutaan orang untuk membenci atau membela, bahkan sebelum kebenaran diperiksa. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi penting. Apakah pelatih itu benar-benar menyebut Erick Thohir sebagai biang kerok? Atau kita hanya sedang menelan narasi yang sudah dibentuk agar terdengar sensasional? Karena kalau kita salah sejak awal memahami fakta, maka seluruh kemarahan, pembelaan, dan perdebatan setelahnya hanya akan berdiri di atas kesalahpahaman. Di video ini, Cek Fakta tidak berpihak ke siapapun. Kami tidak membela tokoh dan tidak menyerang siapapun. Kami hanya melakukan satu hal yang sering dilupakan di tengah hiruk-pikuk opini, mengecek fakta, tonton, sampai selesai. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar siapa yang salah, tetapi bagaimana sebuah pernyataan bisa berubah makna saat viral, dan bagaimana kita sering terjebak mempercayainya tanpa sadar. Pernyataan kontroversial ini berawal dari sebuah wawancara yang sebenarnya berlangsung cukup normal. Seorang pelatih baru diminta menjelaskan pandangannya tentang tantangan terbesar sepak bola Indonesia. Ia tidak sedang marah, tidak sedang menyerang, dan tidak pula sedang mencari sensasi. Ia hanya menjawab pertanyaan dengan sudut pandang profesional, sebagaimana peloti-peloti di banyak negara lain ketika berbicara tentang sistem yang mereka hadapi. Namun dari seluruh jawaban panjang itu, publik hanya disuguhi satu potongan pendek yang kemudian diberi judul bombastis dan memancing emosi. Dalam potongan tersebut, sang pelatih berbicara tentang pentingnya kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan keberanian melakukan perubahan di level atas. Kalimat ini kemudian ditafsirkan secara liar, seolah-olah ia sedang menunjuk langsung satu nama sebagai penyebab utama rusaknya sepak bola Indonesia. Nama Erick Thohir pun langsung dikaitkan, meski tidak disebut secara eksplisit. Disinilah pergeseran makna mulai terjadi, dari kritik sistem menjadi tudingan personal. Ketika pernyataan itu ditelusuri secara utuh, tidak ditemukan satupun kalimat yang secara jelas mengatakan bahwa Erick Thohir adalah biang kerok atau sumber masalah utama. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada penilaian personal, dan tidak ada seruan menyalahkan individu tertentu. Yang ada adalah kritik terhadap sistem yang belum stabil, kebijakan yang kerap berubah, dan struktur yang belum sepenuhnya mendukung kemajuan jangka panjang. Ini adalah jenis kritik yang sangat umum dalam dunia sepak bola profesional, terutama dari pelatih yang terbiasa bekerja dalam sistem yang mapan. Masalahnya, di media sosial, konteks seringkali dianggap tidak penting. Yang penting adalah potongan yang paling mudah memancing reaksi. Wawancara berdurasi puluhan menit diperas menjadi belasan detik. Kalimat yang sebenarnya netral diberi judul emosional. Publik tidak lagi diajak memahami, melainkan diajak memilih pihak. Akibatnya, diskusi langsung berubah menjadi pertengkaran, bahkan sebelum fakta dipahami secara utuh. Banyak komentar muncul dengan nada marah si Uliola pelatih tersebut telah melampaui batas. Ada pula yang menganggapnya sebagai pahlawan karena dianggap berani berkata jujur. Padahal, kedua reaksi ini sama-sama berangkat dari asumsi yang belum tentu benar. Sedikit sekali yang meluangkan waktu untuk mencari rekaman penuh wawancara atau membaca transkrip lengkapnya. Kebanyakan hanya bereaksi terhadap judul dan potongan video yang berseliweran di lini masa. Fenomena ini menunjukkan satu persoalan besar dalam cara kita mengonsumsi informasi. Di era kecepatan, verifikasi sering dikalahkan oleh emosi. Narasi yang paling keras lebih cepat menyebar daripada penjelasan yang lengkap. Dalam kasus ini, nama Erick Thohir menjadi pusat sorotan bukan karena ia disebut secara langsung, melainkan karena ia adalah figur paling terlihat dalam struktur sepak bola Indonesia saat ini. Kritik terhadap sistem dengan mudah dialihkan menjadi kritik terhadap sosok yang memimpin sistem tersebut. Padahal jika kita bicara secara kronologis, penting untuk memahami konteks waktu. Erick Thohir resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari tahun 2023. Sementara itu, berbagai persoalan besar sepak bola Indonesia sudah terjadi. Jauh sebelum periode tersebut, masalah tata kelola liga, konflik internal federasi, praktik tidak sehat dalam kompetisi, hingga tragedi besar yang mengguncang sepak bola nasional. Semuanya terjadi dalam rentang waktu panjang yang melibatkan banyak aktor dan banyak kepemimpinan. Mengaitkan semua masalah itu pada satu orang yang baru menjabat, jelas merupakan penyederhanaan yang menyesatkan. Dalam logika berpikir kritis, ini disebut sebagai kesesatan kambing hitam. Ketika sebuah masalah terlalu kompleks, publik cenderung mencari satu figur untuk disalahkan agar narasinya lebih sederhana. Padahal sepak bola adalah ekosistem. Ia melibatkan federasi, klub, operator liga, pemerintah daerah, sponsor, supporter, hingga budaya masyarakat itu sendiri.
Setiap elemen memiliki peran dan tanggung jawab. Menghapus kompleksitas ini dengan menunjuk satu nama, justru membuat masalah inti tidak pernah benar-benar dibahas. Jika pernyataan sang pelatih dibaca dengan kepala dingin, pesan utamanya sebenarnya cukup jelas. Ia melihat potensi besar di sepak bola Indonesia, tetapi merasa bahwa potensi itu sering terhambat oleh sistem yang belum konsisten. Ia berbicara tentang perlunya kesinambungan program, keberanian mengambil keputusan jangka panjang, dan perlindungan terhadap proses pembinaan agar tidak terganggu oleh kepentingan jangka pendek. Ini bukan tudingan, melainkan catatan profesional yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Sayangnya, ruang publik kita belum terbiasa dengan diskusi berbasis konteks. Kritik sering dianggap sebagai serangan. Evaluasi dianggap sebagai permusuhan. Akibatnya, setiap pernyataan kritis langsung diposisikan dalam kerangka pro dan kontra, bukan dalam kerangka perbaikan. Dalam situasi seperti ini, media dan warganet memiliki peran besar dalam menentukan arah narasi. Ketika narasi dipelintir, publik pun ikut terseret. Penting untuk dicatat bahwa kritik terhadap sistem tidak otomatis berarti menolak kepemimpinan yang ada. Justru dalam banyak kasus, kritik datang karena ada harapan terhadap perubahan. Pelatih tersebut tidak berbicara sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang ingin bekerja secara optimal. Namun harapan ini berubah menjadi konflik ketika diterjemahkan secara keliru oleh ruang publik. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah pernyataan bisa kehilangan makna aslinya ketika masuk ke dalam mesin viral. Potongan demi potongan disebar tanpa konteks, lalu ditumpangi emosi kolektif. Pada akhirnya yang tersisa bukanlah diskusi tentang bagaimana memperbaiki sepak bola Indonesia, melainkan perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan. Ini adalah pola yang berulang dan selalu berakhir tanpa solusi nyata. Maka sebelum kita ikut larut dalam kemarahan atau pembelaan, ada satu langkah penting yang seharusnya selalu dilakukan. Kembali ke sumber. Apa yang sebenarnya dikatakan? Dalam konteks apa pernyataan itu disampaikan? Dan apa maksud utamanya? Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang memperkeruh keadaan. Di titik ini, satu hal menjadi jelas. Narasi bahwa pelatih baru tersebut secara terang-terangan menyebut Erick Thohir sebagai biang kerok tidak didukung oleh fakta yang utuh. Narasi itu lahir dari pemotongan, framing, dan asumsi. Untuk memahami apakah kritik tersebut relevan atau tidak, kita harus melangkah lebih jauh dan melihat bagaimana sebenarnya kondisi dan kinerja kepemimpinan saat ini. Di sanalah evaluasi yang adil bisa dilakukan, bukan dari potongan kalimat yang sudah kehilangan konteksnya. Setelah memahami bagaimana pernyataan pelatih baru tersebut dipelintir dan kehilangan konteks, pertanyaan berikutnya yang wajar muncul adalah soal kepemimpinan itu sendiri. Apakah kritik terhadap sistem yang disampaikan pelatih tersebut memang memiliki dasar kuat jika diarahkan pada periode kepemimpinan Erick Thohir? Atau justru Erick Thohir sedang berada dalam posisi yang mudah dijadikan sasaran karena ekspektasi publik yang terlalu besar dan keinginan akan hasil instan? Untuk menjawabnya, kita harus kembali pada prinsip dasar, cek fakta, menilai berdasarkan data dan tindakan, bukan berdasarkan perasaan atau persepsi. Erick Thohir mulai menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari tahun 2023, dalam situasi yang jauh dari ideal. Ia tidak mewarisi sistem yang rapi dan siap pakai, melainkan federasi yang sedang berada dalam sorotan internasional. Kepercayaan publik yang rendah, serta tumpukan persoalan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan, ini penting untuk dipahami. Karena titik awal menentukan cara kita menilai hasil. Sejak awal masa jabatannya, beberapa langkah konkret memang terlihat, meski tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu mendapat respons positif dari publik. Salah satu fokus awal adalah pembenahan perwasitan. Sektor yang selama bertahan-tahan menjadi sumber kontroversi. Evaluasi terhadap wasit dilakukan, kerjasama dengan federasi luar negeri dijalin, dan mekanisme pengawasan diperketat. Apakah masalah wasit langsung hilang? Tidak. Tetapi ada upaya sistematis yang sebelumnya jarang terlihat secara terbuka. Di level klub dan liga, pengetatan lisensi dan dorongan transparansi mulai diterapkan. Klub diminta lebih bertanggung jawab terhadap aspek finansial dan profesionalisme. Kebijakan ini memunculkan resistensi, karena tidak semua klub siap berubah. Namun di banyak negara, pembenahan sepak bola memang selalu dimulai dari lengka-lengka yang tidak populer. Jika klub tidak sehat secara manajemen, kompetisi yang adil dan berkualitas sulit terwujud. Dalam konteks internasional, relasi dengan FIFA menjadi salah satu perhatian utama. Indonesia berada dalam posisi rawan sanksi akibat berbagai masalah sebelumnya. Upaya komunikasi dan diplomasi dilakukan untuk menjaga Indonesia tetap berada dalam sistem sepak bola global. Ini bukan langkah yang terlihat di lapangan, tetapi dampaknya sangat besar.
Tanpa pengakuan dan kepercayaan internasional, seluruh ekosistem sepak bola nasional bisa lumpuh. Di sisi tim nasional, dukungan terhadap program pelatih dan pembinaan jangka menengah mulai diperlihatkan. Kebijakan naturalisasi, misalnya, sering menuai perdebatan. Namun jika dilihat dari kacamata teknis, langkah tersebut diambil untuk menutup celah kualitas sambil menunggu hasil pembinaan jangka panjang. Ini bukan solusi instan yang sempurna, tetapi bagian dari strategi transisi yang juga dilakukan oleh banyak negara lain dalam fase pembangunan. Masalahnya, publik seringkali menilai sepak bola hanya dari satu indikator, menang atau kalah. Ketika hasil di lapangan tidak sesuai harapan, seluruh proses di belakangnya dianggap gagal, padahal perubahan sistem jarang langsung menghasilkan prestasi. Negara-negara dengan fondasi sepak bola kuat pun membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai stabilitas. Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Eropa Timur. Semuanya melalui fase panjang yang penuh kritik dan kegagalan sebelum menuai hasil. Dalam situasi seperti ini, figur ketua federasi menjadi sasaran empuk. Erick Thohir adalah tokoh publik yang dikenal luas, aktif tampil di media, dan berani mengambil keputusan. Dalam psikologi massa, figur yang terlihat dan vokal cenderung lebih mudah disalahkan. Padahal banyak masalah terjadi di level yang tidak selalu tampak ke publik, seperti manajemen klub operator liga atau dinamika di daerah. Ketika semua sorotan diarahkan ke satu orang, diskusi tentang tanggung jawab kolektif menjadi hilang. Narasi bahwa semua masalah sepak bola Indonesia bersumber dari satu figur berbahaya karena menutup ruang evaluasi yang lebih luas. Jika setiap kegagalan selalu dikaitkan dengan satu nama, maka solusi yang ditawarkan pun akan selalu dangkal. Ganti orangnya. Padahal pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pergantian figur tanpa perubahan sistem hanya akan mengulang siklus yang sama. Orang berganti, masalah tetap. Kritik terhadap Erick Thohir tentu sah dan perlu. Tidak ada kepemimpinan yang kebal kritik. Namun kritik yang sehat harus spesifik berbasis data dan mempertimbangkan konteks. Mengkritik kebijakan tertentu berbeda dengan menyimpulkan bahwa seseorang adalah biang kerok dari seluruh kerusakan. Ketika kritik berubah menjadi tudingan total tanpa dasar yang jelas, diskusi publik justru menjauh dari perbaikan yang substansial. Jika kita tarik kembali ke pernyataan pelatih baru di awal, kritik tersebut sejatinya bisa dibaca sebagai pengingat bahwa perubahan sistem tidak boleh setengah-setengah. Ia tidak sedang menunjuk siapa yang harus disalahkan, melainkan menyoroti pentingnya konsistensi dan keberanian dalam menjalankan reformasi. Dalam konteks ini, kritik tersebut seharusnya menjadi cermin, bukan senjata. Pada akhirnya, fakta menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak rusak karena satu orang, dan juga tidak akan membaik karena satu orang saja. Ia adalah hasil dari keputusan yang menumpuk selama bertahun-tahun, dari budaya yang terbentuk lama, dan dari kompromi yang terlalu sering diambil demi kepentingan jangka pendek. Mengharapkan satu ketua federasi memperbaiki semuanya dalam waktu singkat adalah ekspektasi yang tidak realistis. Yang lebih penting adalah bagaimana publik bersikap. Apakah kita terus terjebak dalam emosi dan framing? Atau mulai membangun budaya diskusi yang lebih dewasa dan berbasis fakta? Tanpa tekanan publik yang cerdas, reformasi apapun akan mudah tergelincir. Namun tekanan yang cerdas hanya bisa lahir dari pemahaman yang utuh, bukan dari potongan narasi yang menyesatkan. Kesimpulan faktual dari keseluruhan isu ini cukup jelas. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Erick Thohir adalah biang kerok utama bobroknya sepak bola Indonesia. Kritik pelatih baru tersebut lebih tepat dipahami sebagai kritik sistemik, bukan tudingan personal. Perubahan memang sedang berjalan, meski lambat dan penuh tantangan. Dan seperti banyak proses perbaikan lainnya, hasilnya tidak akan datang dalam semalam. Jika kita benar-benar ingin melihat sepak bola Indonesia berkembang, maka yang dibutuhkan bukan sekadar mencari siapa yang salah, melainkan keberanian untuk terus mengawal perubahan, mengkritisi kebijakan dengan data, dan menolak narasi provokatif yang hanya menguntungkan algoritma, bukan masa depan sepak bola kita. Di tengah derasnya arus informasi, yang paling berbahaya bukan kebohongan besar, tetapi potongan kebenaran yang dipelintir dan diulang terus-menerus. Satu judul provokatif bisa memicu amarah. Satu video tanpa konteks bisa membentuk opini. Dan tanpa disadari, kita ikut menyebarkan kesimpulan yang belum tentu benar. Jisek Fakta IJ, kami tidak berdiri untuk membela tokoh manapun. Kami juga tidak hadir untuk menjatuhkan siapapun. Tugas kami hanya satu, mengajak publik berpikir sebelum bereaksi. Karena sepak bola, seperti banyak isu lainnya, tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ia penuh lapisan, penuh kepentingan, dan butuh pemahaman utuh. Kalau kamu ingin diskusi yang lebih jernih, bukan sekadar ribut di kolom komentar, like video ini, subscribe Sekfaktit, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Bukan agar kami viral, tapi agar semakin banyak yang tidak mudah dibodohi oleh framing. Karena di zaman serba cepat ini, mencari fakta
adalah bentuk keberanian. Sampai jumpa di video cek fakta berikutnya.